Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, mudah-mudahan kali ini kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun virtual ya anak-anak ya, dalam rangka meneruskan ngaji fikih yang kita pakai, fikih Fathul Qorib ya, bab sholat. Hari ini kita meneruskan tentang faslun wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Pasal menerangkan tentang beberapa syarat sholat sebelum memasuki sholat. Artinya sebelum sholat ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Kalau di sini namanya syarat itu sebelum pelaksanaan. Di sini ada 5. Qabla dukhul fiha iku khamsatu asya', 5 pira-pira suwiji wa syurut jam'u syartun. Lafadz asyurut jamak dari lafadz syartun. Artinya apa? Wa huwa lughatan al-alamah. Al-alamah itu tanda ya. Wa syar'an secara syarak ma yatawaqqafu sihhata sholati 'alaiha wa laisa juz'an minha. Secara syarak itu suatu yang berhenti kesehatan sahnya sholat, wa laisa juz'an minha, dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Asyartul awal, tadi ada 5 syarat ya anak-anak ya. Asyartul awal, syarat yang pertama, toharatul a'dha'i. Apa toharatul a'dha'? Sucinya anggota, minal hadathi, dari hadas. Suci dari hadas, suci anggota dari hadas. Al-asghari wal akbari, baik hadas kecil maupun hadas besar. Indal qudrati, menurut indal qudrati. Amma faqidut tahuraini fa sholatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adati 'alaiha. Adapun ketika sepi dari suci, toharo ini ay al-asghar wal akbar, fa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya sah ma'a wujubil i'adah, dengan syarat harus wajib mengulang. Jadi karena ini syarat sholat, yang pertama harus suci anggota, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa taharatun najsi, berikutnya adalah suci dari najis. Alladzi la yu'fa anhu fi saubin wa badanin wa makamin. Jadi suci dari najis, di mana alladzi la yu'fa anhu, yang tidak bisa dimaafkan, fi saubin wa badanin wa makanin, baik pakaian, badan, dan tempat.
Jadi di samping tadi harus suci dari anggota, hadas kecil maupun hadas besar, juga harus suci dari najis yang kaitannya dengan pakaian. Jadi pakaian kita ketika kita sholat juga harus suci, kemudian badan juga harus suci, tempat harus suci. Jadi anak-anak, kalau kalian mau sholat itu harus hati-hati. Jadi intinya pakaian kita itu pun juga harus kita perhatikan. Istilahnya kalau kita sholat itu hendaknya ada pakaian khusus untuk sholat ya. Ketika sholat kita harus ganti. Kalau orang dulu mengatakan ada pasatan ya, itu menjaga nih. Siapa tahu ketika pakaian kita pakai itu kena najis, kita nggak nyadari itu. Makanya kita harus punya pakaian ganti khusus untuk sholat. Itu karena kita sholat ini harus suci dari najis, baik yang menempel pada pakaian, badan, dan tempat. Berikutnya, syarat yang kedua adalah satru launil aurati. Wasani satru launul aurati, menutup warna aurat. Artinya tidak hanya menutup aurat saja, tetapi menutup warna aurat. Artinya gini ya anak-anak, kalau kita sholat itu mukena kita juga harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan kita membeli mukena itu karena hanya suka gitu ya. Harus dilihat apakah mukena kita ini nerawang atau tidak. Karena apa? Dalam sholat ini ada rukun, syarat tidak boleh nerawang. Artinya apa? Tipis bahannya. Karena ini jagaan ini tadi yang namanya satru launil aurah. Paham ya? Berikutnya wa satru launil aurati bilibasin tohirin, menutup warna aurat dengan pakaian yang suci. Di samping tadi jangan sampai warna bahan mukena kita ini tipis, hendaknya mukena itu juga harus bilibasin tohirin, dengan memakai baju yang suci gitu ya. Jadi wasani wasatrul aurati bilibasin tohirin gitu. Berikutnya wayajibu satruha aidon fi ghairi sholati. Jadi menutup aurat itu kalau dalam fikih ini tidak hanya diwajibkan ketika sholat saja, tetapi juga diwajibkan di selain sholat gitu ya. Wa amma satruha an nafsihi fala yajibu lakinnahu yukrah nadhru. Sebentar. Wa fil khalwah illa li hajatin. Wa fil khalwah illa li hajatin min irtisalatihi wa nahwihi. Jadi yajibu satruha aidan fi ghairi sholati anin nasi wa fil khalwah illa li hajatin. Ketika dalam kondisi sepi, kecuali dalam ada hajat, min irtisalatin wa nahwihi, kecuali dalam kondisi sepi itu tidak menutup aurat. Kalau di sini tidak apa-apa karena ada hajat gitu ya. Wa amma satruha an nafsihi fala yajibu lakinnahu yukrah nadhruhu. Adapun menutup aurat untuk dirinya sendiri maka tidak wajib, akan tetapi lakinnahu
Yukroh nadruhu ilaiha, makruh untuk melihat auratnya sendiri. Paham ya anak-anak ya? Jadi kita misalkan dalam kondisi sendiri gitu ya, tidak ada siapa-siapa, itu enggak apa-apa kita tanpa memakai satroh ya, satroh penutup, tapi kita tidak boleh melihat aurat kita sendiri. Paham ya? Tapi saya rasa kalau nggak ada kepentingan kan enggak mungkin ya. Artinya ngapain lah kalau kita tanpa menutup aurat gitu. Kalau dulu sih masih memungkinkan karena sulit untuk mendapatkan kain menutup aurat ya gitu. Wa auratur dzakari, wa auratul dzakari ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya seorang laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Nah, itu ya kalau laki-laki. Yang wajib ditutup hanya sebatas surah waruk bah, lutut sampai perut. Jadi misalkan kalian melihat ada seorang laki-laki hanya pakai celana pendek, nggak apa-apa karena ini auratnya sampai sebatas itu, sampai surah, sampai perut, sampai lutut ya. Nah gitu. Wakada, sama halnya al-amah, budak ya, budak amah itu budak perempuan, itu auratnya sama seperti aurat laki-laki. Wa auratul hurrah fi sholat masiwa wajiha, sementara auratnya orang yang merdeka, perempuan yang merdeka, fi sholat, di dalam sholat, tidak di luar sholat, masiwa wajiha wa kafaiha, selain wajah dan telapak tangan. Jadi auratnya seorang perempuan ketika dalam sholat itu yang wajib masiwa wajaha. Jadi saya ulang ya, wa auratul hurrah fi sholat masiwa wajaha wa kafaiha. Auratnya orang perempuan yang merdeka itu semua badan selain wajah dan telapak tangan, dhuhrun wa batnan, baik luar maupun dalam. Luar maupun dalam itu ya telapak tangan dalam maupun luar, dhuhrun wa batnan. Ilal ku'aini, sampai ini pergelangan tangan gitu. Amma auratul hurrah kharijaz sholat, lah ini sementara auratnya seorang wanita yang merdeka, kharijal bilad, di luar sholat, kharijal sholat, fajami'a badaniha wa auratiha, semua badannya dan auratnya, fil khalwah, ketika dalam kondisi sepi, kadzakari, seperti orang laki-laki. Wal aurah lughatan an-naqsu, sementara aurat menurut bahasa adalah an-naqsu, berkurang, kurang, makanya harus ditutup kekurangan itu gitu nggih. Secara syara wa tutlaqu syar'an ala ma yajibu satruhu, sesuatu yang wajib ditutupnya, wa huwa al-murad huna wa ala ma yahram nadruhu, yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang haram dilihatnya, itu namanya aurat. Jadi aurat secara bahasa tadi adalah an-naqsu, maka kekurangan itu harus ditutupi, itu menurut bahasa. Kalau syara, sesuatu yang wajib ditutup, artinya sesuatu yang haram untuk dilihatnya.
Ini nanti kaitannya dengan aurat itu nanti ada bahasan wadakaru al-ashab fi kitabin nikah. Artinya ada kitab lain yang akan membahas tentang khusus aurat, ada pada kitab